Halo semuanya, balik lagi nih sama kami di Podcast Komunikasi Masa Kini. Yeay! Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Adel dan juga akan ditemani sama beberapa temanku nih. Ada 2 temanku nih, yaitu ada Aku Najah. Halo, aku She. Nah, di sini kami itu akan membahas tentang perkembangan teknologi khususnya di bagian penyiaran ya. Yaitu tentang transformasi TV digital ke analog. Salah Ada. sih. Oh iya, salah kan gue ingat. Untung diingetin nih. Sekarang mah TV digitalisasi. Iya, maksudnya adalah transformasi TV analog ke TV digital. Ya, Jadi kita itu akan membahas tentang seluk-beluknya nih, kenapa kok terjadi transformasi Benar. dan dampaknya bagaimana, apakah sudah sesuai ekspektasi atau belum gitu ya, Shay dan Najah. Let's go. Nah, sambil membahas tuh kita juga biar ada bumbu-bumbunya gitu ya. Itu juga akan membacakan beberapa komentar dari netizen. Seru kan? Dan kita juga ini kali ya cerita-cerita tentang pengalaman kita waktu Nah, betul. pakai TV analog. Analog. Jadi biar ada pandangan-pandangan baru nih teman-teman. Nggak cuma dari kita bertiga aja, dan tapi juga ada dari pandangan-pandangan netizen. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang pengalaman kita pribadi. Dari Aku ada cerita, Najah aku ada Rosye. cerita, aku ada cerita. Oke, Najah, silakan. Ya kan ngomongin analog ke digital nih. Iya. Tapi kemarin mamaku tuh baru aja cerita di rumah tuh baru aja pasang set top box. Oh, STB, ya, STB, ya. benar. STB. Jadi yang bikin siaran analog jadi Ke pindah ke digital. digital. Terus kayak mamaku tuh bilang suaranya jadi jelas banget, terus gambarnya jadi jernih semuanya. Keren banget gak sih? Keren sih, itu bukti bahwa sudah terjadi nih transformasi Iya, digital bener. gitu ya. Tapi berarti kalau dari ceritanya mamanya Najah, itu kan berarti STB ini sangat membantu, sangat Betul. menguntungkan gitu Iya, ya. betul. Kalau dari Shay sendiri gimana nih? Nah, kalau dari ceritaku sih, kalau waktu dulu ya aku pakai TV analog itu kayak agak susah gitu loh, soalnya kan kita harus bener-benerin antena. Iya. Bener-bener. Kan nggak semua orang antena itu di dalam rumah ya. Ada yang antenanya emang di atas genteng. Nah, kalau misalkan hujan, Ya itu agak repot sih. Agak Geser repot. kanan kiri Iya, kayaknya. nanti kan agak lagi repot. apalagi nih kalau misal mungkin baru nonton bola. Nah itu kalau misal error, bisa-bisa waktu benerin udah 5-0 aja. Ketinggalan Iya, banget ya itu makanya. Jadi Bapak udah teriak-teriak Udah nggak sih? marah itu udah marah banget buruan gitu. Makanya Ingat kenangan lama. Itu ketertinggalan digital itu malah jadi masalah buat keluarga. iya betul. Makanya keluarga aku waktu itu pindahlah kita ke STB aja. Terus aku mikir kayak apaan STB? Semoga yang bagus gitu kan. Bukan, STB mah set up box biar nanti nonton bolanya nggak harus jernih. nggak harus bener-bener antena lagi segala macam. Dan bisa ada banyak pilihan channel gitu Iya, ya. sekarang- oh gitu. Berarti kalau sekarang STB tuh Sudah tayang bagus. ya sudah tayang bagus. Aduh, semoga tayang bagus. bener. Sekarang itu sudah tayang bagus. Dan mungkin Iya. kata-kata ini ya, plesetan kata-kata itu juga benar udah terwujud gitu ya, melihat saat ini sudah ramai dipakai set-top box ini karena yang disebutkan sama Najah tadi, kualitas siarannya itu lebih jernih, Iya. suaranya juga lebih bagus gitu kan, dan juga pilihan channelnya itu informatif dan juga beragam gitu ya. masuk, ya. Nah, itu dia kan pengalaman tentang STB nih. Mungkin bisa langsung aja kita masuk ke salah satu komentar netizen ya, yang juga Boleh. merasakan nih gimana perubahan digital ini. Di komentar yang pertama itu ada dari akunnya Xie yang membahas tentang ini nih komentarnya, aku bacain ya. Sekarang channel-channel edukasi jadi lebih gampang diakses. Anakku jadi sering nonton yang informatif, bukan cuma kartun nonstop. Nah itu menandakan bahwa emang transformasi digital ini itu memberikan opsi ya. Iya, dan good impact nggak sih Betul. ke anak-anak? Jadi kan nontonnya tuh nggak cuma kartun kok. Bener. Nontonnya jadi banyak itu nggak sih? Iya. opsinya? Ada. Emang masih nonton kartun, cuma misalkan kartunnya tuh lagi iklan, dia ganti ke channel lain yang lebih ada ilmunya gitu loh. Iya. Kan tipis-tipis kita jadi dapat ilmu. Iya, gitu. jadi belajar juga dari dini sekarang. Iya. Bener. Nah terus tapi ya kita kelas balik lagi nih ke Iya. belakang.
menurut kalian apakah pemasangan STB ini tuh sudah optimal atau belum sih dari segala mungkin kalau dari kita bicarain tentang dampak, oke lah dampak emang bagus karena tadi pilihan channel yang banyak dan terus jernih dan sebagainya. Tapi apakah itu udah merata atau belum aksesnya? Itu dia. Mulai Apalagi dari kalau orang-orang yang nggak paham gitu ya pasang setup gimana ini, cara pasangnya, terus cara pakainya tuh gimana? Iya. Karena mungkin rawan juga dijadikan penipuan gitu barang palsu. Apalagi harganya kan bukan yang Ya nggak murah ya. juga ya. Kan dia. Nah kalau menurut Najwa dan Sia nih, apakah penerapan set-top box ini emang sudah tayang bagus atau masih semoga tayang bagus gitu dari segi penerapannya? Oke. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan dan yang patut kita kritisin Iya. sekarang nggak sih? Betul. Karena nih ya, meskipun manfaatnya banyak. Kalau misalnya masyarakat masih nggak siap, masih nggak punya ilmu gimana cara pasang set-top box, bagaimana cara terus jadinya rugi gitu ya. Iya. Upgrade kerasa downgrade gitu nggak sih? Kan namanya juga set up box ya. Set up Harus box. tahu, harus di set up dulu gitu. Iya. Kalau misalkan emang udah tahu cara nyetupnya ya nggak Gimana? kepake sama aja gitu. Iya. Ada setuju sih sama pendapat Syed dan Najah karena pemerataan itu nggak cuman bagian sisi pemerintah aja yang ingin memajukan, tapi gimana masyarakat itu juga siap untuk menerima lah Benar. dan menerapkan. Dan mungkin itu juga jadi PR-nya pemerintah untuk gimana bikin cara edukasi sosialisasi nggak sih? Iya. Edukasi ke masyarakatnya sendiri. Jadi nggak cuma kasih teknologinya aja, tapi mereka harusnya kasih caranya gitu loh. Edukasi ke masyarakat gimana sih cara pasang set-top box gini. Kalau perlu dibuat kitab. Iya, rumus mungkin ya, pedoman beralih dari analog ke digital. Karena ya, kalau ngomongin soal transformasi itu sebenarnya ini berita buruk. Nah, berita buruk atau berita baik? Karena alhamdulillahnya, kita bahas yang bagus dulu nih. Oke, yang bagus dulu. Ya, alhamdulillahnya tuh emang Indonesia udah secara resmi nih ganti dari analog ke digital itu di tahun 2022. Jadi bisa dibilang di tahun 2024 ini tuh udah selesai semua lah peralihan ini. Udah full digital ya. Itu sih kabar bagus ya. Nah, tapi fun fact nih, sebenarnya itu tuh merupakan ketertinggalan. Kenapa tuh? Karena menurut data yang Adel baca gitu ya, itu tuh negara-negara lain udah ada yang selesai transformasi itu di tahun 2003. Ya, jauh banget ya. Jauh ya ternyata Indonesia ya. Itu ada di negara Jepang, di mana negara Jepang itu udah selesai transformasi di tahun 2003. Sedangkan negara-negara di Eropa kayak Inggris, Jerman itu selesainya kisaran tahun 2012 sampai 2015. Nah, itu kan Indonesia baru di 2022. Ibaratnya kayak mereka tuh udah bisa kering, kita baru nyemplung. Iya, itu udah kayak ada teknologi kulkas yang diketok bisa nonton gitu ya. Ada dalamnya, tapi kita masih terpaku di situ. Iya. Ya, nggak apa-apa. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa karena itu bukan soal ikut-ikutan aja ya teman-teman, nggak cuma tentang ikut-ikutan tren, tapi gimana emang pemerataan dan penyesuaian lah supaya nggak ketinggalan gitu. Lebih baik terlambat nggak sih daripada nggak Iya, sama sekali kan ya. Nah, tapi yang jadi PR karena mungkin ketertinggalan itu ya, itu yang seperti yang kita bahas tadi, gimana supaya penerapannya itu bermanfaat bagi semua kalangan. Jadi pemerataan lah, karena kan oke, kalau kita bicara soal transformasi di kota besar tuh emang udah merata. Kita lihat di Jogja, di Bandung, Jakarta, itu emang Bali, itu emang oke lah, emang udah merata dan udah bagus, udah semuanya bisa gitu. Tapi kan Indonesia bukan cuma Jakarta, Jogja, bukan cuma Bandung, Bali, nggak cuma ibu kota aja gitu ya. Banten juga Indonesia tuh guys. Nah, yang jadi PR tuh gimana supaya itu tuh benar-benar merata sampai ke desa-desa dan juga ke daerah 3T gitu ya, mungkin yang deket pantai, yang deket gunung, atas gunung, itu juga masih bisa merasakan lah dampak dan manfaat dari teknologi ini. Karena STB ini tuh ya itu PR-nya di bagian penerapannya ya, mungkin karena edukasi yang kurang itu tadi.
gimana caranya biar merata dan semuanya dirasakan gitu manfaatnya. Karena misal nih kita bahas minusnya STB mungkin ya. Itu tuh ada kadang itu suka nggak muncul channel-channel lokalnya. Kenapa tuh? Nah itu dia yang menjadi pertanyaan, kira-kira kenapa kok bisa STB itu bagus secara kualitas dan sebagainya, tapi justru malah menghilangkan channel-channel lokal. Padahal kan kalau channel lokal ini adalah apa ya, ibaratnya kalau kita tinggal di suatu daerah, kita harus tahu daerah, informasi tentang daerah itu kan, baru kita bisa explore ke informasi nasional dan internasional. Misal kita ambil case neneknya Adel deh, neneknya Adel yang mungkin tinggal di desa gitu ya. Itu kan kalau misal yang sudah berumur, yang sudah lansia gitu ya, itu kan pasti yang dicari informasi-informasi lokal. Misalnya kalau di Jogja mungkin channel Jogja TV, TVRI Jogja, atau mungkin channel-channel yang itu tuh menyiarkan berita lokal gitu, nggak cuma internasional aja, nggak cuma nasional aja. Tapi kadang keterbaruan ini malah menghilangkan hal seperti itu. Malah jadi yang untuk lansia-lansia ini malah jadi susah. Makanya itu. Padahal tujuannya kan untuk semua kalangan ya. Nah itu mungkin bisa buat refleksi gitu ya. Kok bisa kemajuan ini malah ada yang dikorbankan. Ini dia masuk minusnya STB tadi ya. Dan juga nih ada komentar lagi, kita bacain komentar lagi mungkin ya. Boleh. TV digital sih bagus, tapi kenapa channelnya kayak pindah-pindah sendiri? Belum ngopi tapi udah ganti sinetron gitu ya. Iya kenapa ya, itu aku juga sering tuh kayak gitu. Mungkin karena sinyalnya tadi ya. Jadi mungkin ya, bisa jadi menurut Adel, walaupun alatnya udah canggih, gambarnya bagus, suaranya bagus juga, tapi mungkin dari bagian sinyal yang menjadi mungkin bagian antena-antenanya itu juga perlu diratakan. Karena buat apa alat canggih kalau sinyalnya hilang-hilangan? Nanti kalau nonton set-top box harus benerin, harus bener-bener lagi ya. Nah itu dia. Berarti tantangannya itu ada di gimana caranya memenuhi harapan masyarakat ya. Tapi emang kalau ngomongin harapan tuh emang susah ya, dan aja. Karena mungkin juga karena kadang tidak sesuai dengan realitanya. Karena janji-janji yang diberikan oleh pemerintah itu kadang udah wah bagus nih. Janjinya manis banget. Tapi harapan yang dikasih itu kadang malah bikin downgrade gitu ya, malah bikin kecewa sama ekspektasi masyarakat sendiri. Nah, mungkin kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang dampak sosial dan ekonomi. Jadi transisi dari TV digital dari analog ke digital. Karena kan perubahan teknologi ini nggak pernah berdiri sendiri gitu ya, selalu ada efek lanjutan yang menyentuh masyarakat juga. Kayak misal nih, kalau skalanya nasional kan udah migrasi TV digital, itu harus keluar uang tambahan buat beli STB. Nah itu dia. Nah yang tadi kita bilang juga nggak murah kan. Kalau menurut Sidan aja gimana nih tentang dampak ekonominya lah ya berarti. Nah ini dia, ini sebenarnya nyambung juga sama pemerataan STB ke daerah-daerah terpencil juga kan ya, yang di desa-desa. Kan STB itu kan nggak murah kan ya. Apalagi buat orang-orang yang tinggal di desa gitu. Mereka pasti akan lebih kesulitan nyari dibandingkan orang yang tinggal di kota-kota besar, gitu kan. Dan mereka juga jadi rawan untuk penipuan dan segala macam. STBKW gitu ya. Kalau kena penipuan kan kasihan ya. Kayak mereka harus beli lagi, terus ngeluarin uang lagi. UUD. Nah, ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Ujungnya duit. Benar lagi. Berarti itu adalah tentang isu literasi digital ya, yang bisa disorot gitu, bahwa mungkin pemerintah juga perlu menaikkan bagaimana solusinya dan juga gimana masyarakat itu mau untuk diajak maju gitu. Benar. Harus ada inisiatif juga dari masyarakat ini. Gitu. Karena kan transformasi ini juga membawa dampak yang kompleks ya, yaitu tentang positif dan negatifnya itu tergantung prosesnya dan tergantung gimana kita merasakannya. Harus ada kompromi lah dari dua pihak, pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Iya, jadi apalagi kita nih kan Gen Z nih. Nah, Gen Z itu sebenarnya perlu dipertanyakan, apakah Gen Z itu masih nonton televisi atau enggak? Itu dia. Jujur-jujuran aja. Kalau dari
Oke deh, kita riset dari kita yang Gen Z. Kita di sini dulu. Ya. Kalau dari Najah seberapa? Dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 seberapa sering aku menonton TV di rumah? 0, karena aku tidak menonton TV lagi Di rumah nih? Iya. Wow, di rumah ini meskipun sudah pakai TV digital ya, sudah pakai STB, gambarnya bagus segala macam, suaranya juga jelas, tapi iya Tetap menarik kan ya? iya benar banget. Tetap menarik scroll TV tuh gak ada yang bisa di scroll gitu pencet. Iya, aduh ini kalau sampai skalanya 0 tuh berarti emang udah. Emang sejarang itu menonton televisi saya tuh. Gak apa-apa. Iya, kalau sih gimana kalau sih? Kalau aku sendiri skalanya aku dari 1 sampai 10 ya. Aku sih 6. 6. Karena lumayan ya. Tinggi sih, itu tinggi sih untuk kalau dibandingkan kalau di rumah ya, soalnya kalau di rumah itu kan nonton televisi itu kan di rumah kan juga dijadikan sebagai salah satu kegiatan quality time bersama keluarga ya. Jadi kayak kalau misalkan kita pakainya HP kan sendiri-sendiri. Iya, benar. Nah, kalau TV kan lebih gede, bisa nontonnya duduknya rame-rame. Iya. Jadi aku masih sering nonton TV karena untuk quality time keluarga itu. Tapi ini ngomongin ketika udah transisi ke digital atau masih analog nih? Dua-duanya. Ini udah digital sih. Tapi jujur nih ya, malah dulu waktu pas di analog kita malah lebih sering nonton bareng, duduk bareng di depan TV gitu loh, satu keluarga. Itu karena emang belum terpapar sama sosmed aja. Iya. That's right, itu juga. Karena sekarang kan faktor juga ya. Iya, orang-orang juga keluargaku jadi tambah sibuk dan adik-adikku udah pada gede gitu. Jadi kita udah punya kesibukan masing-masing, kita lebih milih untuk nonton sendiri-sendiri aja. Oke. Berarti kalau dari kedua Gen Z ini yang cukup berbeda pandangannya. Kalau ada gimana? Kalau ada juga Gen Z juga. Bukan cuma kita kan. Kalau ada sendiri kalau dari 1 sampai 10 sih 5 sih. Lebih tinggian sih ya. Ya lebih tinggi. 1 poin. Angkanya cukup tetap frekuensinya lebih sering share. Iya, angkanya cukup miris ya kalau dari angka ini. Karena kalau buat ada sendiri tuh nontonnya itu biasanya cuman kalau ada acara-acara penting, acara-acara yang nggak bisa sekiranya susah untuk ditonton siaran ulangnya. Oke. Jadi misal, iya ya sebenarnya tuh bisa ditonton siaran ulangnya, cuman gregetnya itu ditonton secara langsung. Iya. Misalnya ketika nonton bola deh, Betul. Benar. ketika Indonesia lawan Bahrain kemarin kita ngomongin itu. Iya. Nah itu tuh ada lebih suka nonton di TV karena itu bisa dijajarkan secara live kan. Real time gitu ya. Iya. Apalagi kalau nonton yang bola live gitu kalau bareng-bareng itu seru banget. Itu gregetnya Iya sih benar sebenarnya dapet banget gitu. like kalau gol tuh Iya. rame satu tongkrongan. Tapi itu juga cukup ya. Mungkin pemerataan keterbaruan ini itu juga bisa mengalihkan karena adanya STB tadi ya. Itu tuh mudah gitu untuk nyari channel-channel yang emang mau kita tonton gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Syed dan Najah, harapannya apa sih buat keterbaruan ini gitu? Gini aja sih sebagai Gen Z, karena menurut aku Gen Z sekarang ini tuh nontonnya tuh bener-bener suka-suka mereka. Mereka tuh harus suka dulu sama tayangannya. Jadi mungkin untuk TV sekarang tuh harus lebih nayangin konten yang emang Relevan gitu iya, ya. benar, sesuai sama minatnya Gen Z sekarang kali ya, biar tetap tertarik buat nonton TV. Karena aku sendiri sejarang itu nonton TV sekarang. Aku lebih memilih untuk nonton di YouTube atau di platform streaming gitu-gitu kayak Netflix gitu-gitu. Nah, kalau Syed, Kalau dari aku sendiri sih, kalau Gen Z ya menurut aku tuh mereka bakalan nonton TV lagi tuh kalau tadi pertama relevan, terus real time, dan kontennya tuh berbobot. Jadi kalau dari yang aku baca-baca nih ya, kalau di TV itu kan pemberitaannya tuh jangka waktu itu panjang gitu kan, berita kan panjang. Sedangkan kalau di sosmed kayak TikTok, Instagram, terus segala macam itu kan udah diringkas, jadi gak bosen gitu kan. Jadi lebih ke butuh mereka tuh mau informasi yang berbobot pertama dan tidak bertele-tele. betul sekali. Kalau menurutku sih gitu ya guys. Setuju banget sama Syed. Oke, berarti dengan adanya transformasi itu sebenarnya masih bisa diterima ya oleh semua kalangan. Bisa. Tapi tentang gimana PR-nya setiap kalangan itu menerapkannya supaya sesuai sama harapan yang ada gitu. Betul. Jadi TV digital itu bukan cuma merata secara teknis,
tapi juga tentang langkah besar menuju media yang lebih inklusif, lebih adaptif dan juga lebih merata. Oh mungkin ini juga kalau Gen Z itu sekarang udah nggak terlalu ke TV digital, karena mungkin kalau di sosmed gitu kita bisa ada interaksi langsung, komentar langsung atau stiker langsung. Nah mungkin kayak gitu. Ya mungkin dengan adanya perubahan secara psikologis juga sih kalau kayak gitu ya, karena itu pandangan pribadi masing-masing. Itu kalau dari kemerataan emang udah cukup merata dan mencukupi gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Preferensi masing-masing. Nah, mungkin pembicaraan kita tuh kan udah bahas nih tentang transformasinya, gimana pandangan kita dan lain sebagainya. Jadi harapannya yang sudah disebutkan tadi ya, tapi harapan dari Adel sendiri sih mungkin harus disikapi dengan tidak boleh diacuhkan. Maksud Adel kayak tadi kan Gen Z lebih suka nonton di YouTube, di smartphone lah. Tapi sebagai Gen Z nih, karena kan kita yang akan menduduki masa depan gitu ya. Itu tuh juga memimpin kelak gitu. Jadi ketika generasi-generasi yang sudah mengembangkan, itu kita sebagai generasi berikutnya harus gimana caranya nggak menghapuskan, tapi meneruskan dan juga lebih meningkatkan lagi. Jadi walaupun kita sering main smartphone, tapi kita juga harus melek lagi lah tentang isu literasi digital tadi. Benar. Supaya setelah adanya perkembangan itu nggak berhenti di situ aja. Mungkin kedepannya siapa tahu kita sebagai anak komunikasi itu kan lebih bisa mengembangkan transformasi ini supaya lebih canggih, lebih merata tadi. Dan karena yang minus-minusnya tadi tuh jadi bisa tambah TV. Karena PR kita kan tadi di bagian pemerataan dan mungkin itu adalah menjadi semangat untuk kita lebih belajar dan mendalami lagi seluk-beluk dan plus minus yang ada supaya di kedepannya kita punya langkah nih teman-teman buat mengembangkan dan menyesuaikan. Betul. Setuju. Ya, jadi terima kasih ya buat Najah dan Syed yang udah ngobrol-ngobrol nih dan sharing ke teman-teman semua tentang transformasi dari analog ke digital. Seru banget sih ini, jujur topiknya kayak jadi agak-agak nostalgia. Iya, karena mungkin topik-topik yang kadang nggak kita perhatiin nih kayak ya udahlah TV berkembang aja, aku makin dapat keuntungannya tuh kadang nggak disorotin, ternyata ada yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Justru kayak sekarang malah masih ada yang kena dampaknya gitu loh. Kita pikir kan ya udah masih ada sesuatu ternyata. Ya, jadi harapannya dengan pembahasan ini teman-teman yang menonton dan juga Adel, Najah dan Syed lebih memperhatikan lagi buka lah ya matanya gitu untuk aware dengan teknologi. Teknologi. Pembaruan teknologi di bagian penyiaran. Bagian penyiaran. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton ya, udah menyaksikan podcast ini. Semoga percakapan-percakapan, ilmu-ilmu yang kita sharing di sini itu bermanfaat buat sampai ke kalian semua ya, teman-teman. Jadi terima kasih juga ya buat Najah dan Syed yang udah sharing-sharing. Senang sekali kita ngobrol ya. Jadi oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan, dan dengan ini udah berakhir nih podcast komunikasi masa kini. Jadi sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.